Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miriana Sihite dengan NIM 112310101. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya ya. Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan suatu negara. Hukum berperan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta sebagai sarana untuk menciptakan keadilan ketertiban. Dalam menjalankan fungsinya, hukum tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya sumber hukum. Sumber hukum merupakan suatu dasar atau acuan yang menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan hukum serta penerapannya di Indonesia. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang pengertian hukum bisnis dalam pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur segala bentuk aktivitas ekonomi dan perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum bisnis berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga keadilan, dan meminimalisir kesangkutan di antara para pelaku usaha. Istilah hukum bisnis akhir-akhir ini lebih populer ketimbang istilah-istilah lain yang ada, misalnya istilah hukum dagang dan hukum perusahaan. Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah bisnis sering diambil dari kata business atau dalam bahasa Inggris yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan perusahaan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam 3 bidang berikut ini. Yang pertama, usaha dalam arti kegiatan perdagangan atau commerce, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh untuk kegiatan ini adalah menjadi dealer, agen, grosir, toko, dan sebagainya. Yang kedua, usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh untuk kegiatan industri ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik, semen, pakaian, dan sebagainya. Yang ketiga, usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa atau servis, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh untuk kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan hukum bisnis. Yang pertama yaitu untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil menengah atau UMKM. Yang ketiga yaitu untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang kelima, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Selanjutnya ada fungsi hukum bisnis. Nah, fungsi hukum bisnis yang pertama, sebagai sumber informasi bagi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Dan yang ketiga,
agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Nah, sumber-sumber hukum. Selanjutnya, sumber hukum bisnis, yaitu yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas kontrak perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, yaitu di mana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hukum perdata yang tertulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau Hukum Pidana Ekonomi. Yang ketiga ada hukum dagang yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dan yang keempat, peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP dan yang terakhir yaitu KUHD. Jadi selanjutnya ada ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis sendiri mencakup beberapa hal berikut diantaranya. Yang pertama, kontrak bisnis. Yang kedua, aspek hukum badan usaha. Yang ketiga, hubungan bisnis. Yang keempat, hak kekayaan intelektual industri. Yang kelima, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, ada perlindungan terhadap konsumen. Yang ketujuh, perpajakan. Yang kedelapan, asuransi. Yang kesembilan, penyelesaian sengketa bisnis. Yang kesepuluh, ada kepailitan. Yang ke-11 ada hukum pengangkutan. Yang ke-12 ada hukum perbankan dan surat-surat berharga. Dan yang terakhir ada hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Nah, jadi yang kedua yaitu teori hukum bisnis. Asas hukum bisnis ada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kebebasan berkontrak, keseimbangan, kepatuhan, dan keadilan, dan yang terakhir yaitu itikat baik. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap individu atau badan hukum memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Asas keseimbangan yaitu perjanjian yang dibuat harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. Selanjutnya asas kepatuhan dan keadilan. Dalam pelaksanaan kontrak harus ada kepatuhan dan keadilan yang diperhatikan oleh para pihak. Dan yang terakhir, asas itikat baik. Setiap pihak harus bertindak dengan itikat baik dalam melaksanakan perjanjian. Dalam simposium hukum perdata nasional, itikat baik hendaknya diartikan sebagai kejujuran saat membuat kontrak. Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabatan, para pihak dianggap beretikat baik. Dan sebagai kepatuhan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku pada pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak, atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Nah, selanjutnya ada contoh konkret. Perjanjian kontrak, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, kepailitan, dan peraturan perusahaan. Nah, yang pertama tuh perjanjian kontrak. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian kontrak sering kita jumpai ya. Misalnya dalam jual beli barang, penyewaan properti, dan juga jasa. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan kepastian hukum jika terjadi sengketa. Nah, yang kedua ada perlindungan konsumen. Hukum bisnis melindungi konsumen dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Dalam kehidupan sehari-hari,
Hak kekayaan intelektual melindungi ciptaan seperti karya seni, teknologi, dan merek dagang. Hal ini memberikan insentif bagi inovasi dan kreativitas. Nah, yang keempat ada kepailitan dan restrukturisasi hukum. Kepailitan mengatur proses ketika sebuah perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Proses ini memberikan perlindungan bagi kreditur dan memungkinkan restrukturisasi bisnis untuk keberlangsungan usaha. Nah, yang kelima ada peraturan perusahaan. Hukum bisnis juga mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Ini termasuk peraturan tentang struktur perusahaan, tanggung jawab direksi, dan pelaporan keuangan. Kemudian yang keempat ada kasus implementasi hukum bisnis. Jadi di sini ada studi kasus, sengketa kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan kepailitan perusahaan. Jadi yang pertama kasus sengketa kontrak. Kasus sengketa kontrak sering terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Misalnya dalam kasus jual beli rumah, pembeli yang tidak membayar sesuai dengan jadwal bisa mengakibatkan sengketa hukum yang diselesaikan tentunya melalui pengadilan. Yang kedua, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Contoh kasus ini adalah pelanggaran merek dagang. Misalnya kayak di mana perusahaan A menggunakan merek dagang yang mirip dengan perusahaan B tanpa izin. Hal ini bisa diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase. Yang ketiga ada kepailitan perusahaan. Kasus kepailitan besar seperti yang terjadi pada Lehman Brothers menunjukkan bagaimana hukum bisnis mengatur proses kepailitan dan dampaknya terhadap ekonomi global. Nah, selanjutnya ada contoh konkret. Perjanjian kontrak, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, kepailitan, dan peraturan perusahaan. Nah, yang pertama tuh perjanjian kontrak. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian kontrak sering kita jumpai ya. Misalnya dalam jual beli barang, penyewaan properti, dan juga jasa. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan kepastian hukum jika terjadi sengketa. Nah, yang kedua ada perlindungan konsumen. Hukum bisnis melindungi konsumen dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Dalam kehidupan sehari-hari, hak kekayaan intelektual melindungi ciptaan seperti karya seni, teknologi, dan merek dagang. Hal ini memberikan insentif bagi inovasi dan kreativitas. Nah, yang keempat ada kepailitan dan restrukturisasi hukum. Kepailitan mengatur proses ketika sebuah perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Proses ini memberikan perlindungan bagi kreditur dan memungkinkan restrukturisasi bisnis untuk keberlangsungan usaha. Nah, yang kelima ada peraturan perusahaan. Hukum bisnis juga mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Ini termasuk peraturan tentang struktur perusahaan, tanggung jawab direksi, dan pelaporan keuangan. Jadi kesimpulannya,
Hukum bisnis memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian dalam aktivitas ekonomi. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai aspek, mulai dari kontrak hingga kepilotan. Pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap hukum bisnis dapat mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan di antara para pelaku usaha. Jadi di sini saya ada referensi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan ada juga dari buku Hukum Bisnis karya dari Munir Fuadi. Sekianlah hasil penjelasan saya terkait dengan implementasi hukum bisnis dalam